Cinta. Nabi itu hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi dalam kitab Mishkatul Masabih yang oleh Imam Albani dikatakan ini sahih. Nabi itu jumlahnya ada 124.000 nabi. Ulama alladzina hum warasatul anbiya. Ulama itu ahli warisnya para nabi. Karena nabi jumlahnya banyak, warisan yang turun kepada kiai itu beda-beda. Ada kiai yang mendapatkan warisannya Nabi Sulaiman. Kaya contohnya Ustadz Yusuf Mansur, Paitren, Sulaiman. Ada kiai yang mendapatkan warisannya Nabi Musa, gagah, Habib Rizik, cangkemnya atos. Gagah. Ada kiai yang mendapatkan warisannya Nabi Ayub, sabar umpamanya. Kayak Habib Lutfi, Pekalongan, sabar beliau, sabar. Ada kiai yang mendapatkan warisannya Nabi Dawud, suaranya bagus, Habib Syekh, suaranya bagus. Ada kiai yang mendapatkan warisannya Nabi Yusuf, ganteng, Gus Miftah. Lah, orang itu Mbak, itu punya spesialis masing-masing. Kalau saya diminta jadi seperti Ustadz Abdul Somad, lah saya itu apanya Ustadz Abdul Somad? Beliau orang luar biasa, orang yang alim alamah. Ya pasti saya tidak bisa seperti Ustadz Abdul Somad. Kalau saya kemudian berdakwah dengan cara Ustadz Adi Hidayat, beliau ahli Quran, ilmunya matang dan luar biasa. Kalau saya diminta seperti Habib Rizik, jelas gak bisa. Walaupun muka saya juga sangar seperti Habib Rizik. Enggak. Maka kemudian saya berdakwah sesuai dengan kemampuan saya. Kebetulan tidak semua ustadz itu diterima di dunia malam. Saya seringkali membawa teman ustadz masuk ke dalam, ditolak mentah-mentah sama mereka. Satu ketika ada ustadz dari Jakarta masuk ke Sarkem. Gus, ini bisa nggak ngaji? Silahkan. Tapi saya nggak bisa mendampingi karena saya ada ngaji di Jawa Timur. Begitu saya sampaikan ke Bapak Sarkem apa? Kalau nggak ada Gusnya nggak usah ngaji ke sini. Saya tanya sama mereka, kenapa kok sampai seperti itu? Karena setiap kali ada ustadz datang kemari, kami hanya dihakimi. Tidak bisa mengambil hati kami sebagaimana yang diajarkan oleh Gus kepada kami. Itu. Jadi gimana ibu-ibu? Teruskan perjuangan? Terus ya? Terus ya? Jadi kalau kemudian ada yang tidak sependapat, nggak apa-apa. Luar biasanya apa? Tapi Gus siap ya? Oh siap. Siap, kalau seandainya Gus ntar tiba-tiba besok diundang di acara Mbak, TV, dihadapin dengan orang beberapa itu kemudian, gitu. kenapa tadi saya bilang mahabbah rukun? Orang itu nggak bisa rukun. Itu menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam, itu sebabnya karena dua. Karena satu merasa diremehkan, yang kedua karena merasa diganggu. Dan ketika Gus Miftah diremehkan, Gus Miftah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak pernah sakit hati. Ini lucu, kita sholawat di kafe dengan sholawat yang nggak setuju, misuh-misuh sama Gus. Anjing, setan lu. Pertanyaan saya, yang sholawat lebih baik mana? Yang sholawat di kafe apa yang misuh-misuh? Sholawat. Yang sholawat kan dipisuh-pisuh. Tapi apakah Gus Miftah sakit hati? Enggak. Karena apa? Karena kita tahu. Uang 100.000 itu walaupun diinjak-injak kayak apapun itu tidak mengurangi nilainya. Uang yang Rp1.000 walaupun dinaikkan melalui layang-layang tetap saja dia tidak bisa lebih dari 100.000. Coba saya tanya sekarang. Ini Mbak, ini pelajaran sama Mbak Cinta. Coba saya tanya, ibu-ibu pilih mana? Uang 100.000 dikencingi kambing atau uang 1.000 disiram minyak wangi? Anda pilih mana? Uang 1.000 minyak wangi atau uang 100.000 karena dikencingi sama kambing? Tetap milih 100.000 walaupun ada kencing kambingnya 100.000. 1.000 nggih apa? Artinya apa? Kalau memang dasarnya orang itu baik, mau dihinakan seperti apapun tetap saja dia akan kelihatan baiknya. Kalau orang itu jelek, mau dinaikkan seperti apapun tetap saja kelihatan jeleknya. Lah Gus Miftah yang mana? Sing elek. Saya yang jelek, Mbak. Jadi